Kita buka dengan lafaz basmalah. Sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif dengan metode yang pertama, yaitu uji titik pojok. Nah, kali ini kita akan mempelajari bagaimana menentukan nilai optimum dari suatu fungsi objektif dengan metode yang kedua, garis selidik. Langkah-langkahnya, yang pertama, menentukan model matematikanya yang terdiri dari fungsi kendala dan fungsi objektif. Ini kalau soal cerita. Yang kedua, menggambarkan daerah himpunan penyelesaiannya. Yang ketiga, menentukan persamaan garis selidik dari fungsi objektifnya. Persamaan fungsi objektif AX tambah BY, maka persamaan garis selidik AX tambah BY sama dengan K, di mana K anggota bilangan real. Nah, biasanya si K itu adalah A dikali B. A itu koefisien X, B itu koefisien Y dari persamaan fungsi objektifnya. Kita masuk ke langkah yang terakhir, menggambarkan garis selidik. Setelah garis selidik digambarkan, kita akan menggesernya sesuai dengan yang ditentukan. Kalau yang ditentukan nilai maksimum, maka geser garis selidik secara sejajar ke arah kanan atau atas sampai memotong titik pojok terjauh. Titik terjauh tersebut dikatakan titik maksimum yang memaksimumkan fungsi objektif. Kalau yang ditanya nilai minimum, maka geser garis selidik secara sejajar ke arah kiri atau bawah sampai memotong titik pojok terdekat. Titik terdekat dikatakan titik minimum yang meminimumkan fungsi objektif. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Tentukanlah nilai maksimum dari fungsi objektif 3x tambah 4y untuk daerah himpunan penyelesaian di bawah ini. Oke, kita jawab. Karena sudah ditentukan DHP-nya, daerah himpunan penyelesaiannya, kita langsung masuk ke step yang ketiga, yaitu menentukan persamaan garis selidik. Coba perhatikan persamaan fungsi objektifnya 3x tambah 4y. Maka persamaan garis selidik 3x tambah 4y sama dengan K. Dan K itu perkalian dari koefisien masing-masing variabel. 3 kali 4 sama dengan 12. Ditemukanlah persamaan garis selidiknya 3x tambah 4y sama dengan 12. Sekarang kita masuk ke langkah yang keempat, menggambarkan garis selidik. Sebelum menggambarkannya, kita harus tentukan titik potongnya dengan menggunakan tabel. Ketika x-nya 0, maka y-nya 3. Ketika y-nya 0, maka x-nya 4. Titiknya 0,3 dan 4,0. Kita gambarkan ya. Titik 0,3 berarti di sumbu Y 3. Kemudian titik 4,0 berarti di sumbu X 4. Kita hubungkan menjadi garis selidik. Ini ya garis selidiknya. Sudah paham kan menggambarkan garis selidiknya? Nah, sekarang kita akan geser garis selidik sesuai yang ditanya. Yang ditanya adalah nilai maksimum. Berarti geser garis selidik ke atas atau kanan. Kamu bisa menggunakan roll. Letakkan roll sejajar dengan garis selidik, kemudian geser ke atas atau kanan. Oke, ini kita pindahkan garis selidiknya ke atas atau kanan. Belum menyentuh titik pojok. Sudah menyentuh titik pojok A, tetapi dia bukan titik terjauh. Kemudian sudah menyentuh titik C juga, berarti titik C bukan titik terjauh karena masih ada titik B. Sudah pasti ya, titik B adalah titik terjauh. Karena dia titik terjauh, maka dia titik maksimum yang akan memberikan nilai maksimum. Kita tentukan nih titik B. Dia merupakan perpotongan dari dua garis. Maka harus kita eliminasi dan substitusi garisnya. L1 dan L2. L1 4x tambah 3y sama dengan 24. L2 X tambah 2Y sama dengan 10. Kalau misalnya dalam soal tidak diketahui persamaannya, kamu bisa menentukan persamaan garisnya ya. Oke, kita eliminasi dengan menyamakan dulu koefisien X-nya. Berarti dikali 1 untuk persamaan yang pertama, dikali 4 untuk persamaan yang kedua. Ini hasilnya. Kemudian kita kurangkan untuk menewaskan variabel X. Tewas ya. Tinggal minus 5y sama dengan minus 16. Diperolehlah y sama dengan 16/5.
Selanjutnya substitusi Y sama dengan 16 per 5 ke L1 atau L2. Kita pilih L2 karena persamaannya sederhana. Berarti X tambah 2 dikali 16 per 5 sama dengan 10. Diperolehlah X sama dengan 18 per 5. Dapat nih titik B-nya. 18 per 5, 16 per 5. Sekarang kita substitusikan titik ini ke fungsi objektifnya untuk menentukan nilai maksimum. Nilai maksimum hasilnya adalah 118 per 5. Paham ya bagaimana menentukan nilai maksimum atau minimum dengan menggunakan metode garis selidik. Terima kasih.